Entity Relationship Diagram atau yang disebut dengan IRD. IRD adalah model yang digunakan untuk perancangan dalam membuat basis data atau database. Dengan membuat IRD, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Komponen pada IRD diantaranya yang pertama ada entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Objek entitas dapat berupa objek konkret maupun objek abstrak. Ada pula yang dinamakan entitas lemah. Disebut demikian karena entitas tersebut harus terhubung dengan entitas lain. Seperti apa contoh entitas? Dalam sistem sekolah, objek yang dapat dijadikan entitas diantaranya ada siswa, guru, dan mata pelajaran. Entitas biasanya dinotasikan dengan lambang persegi panjang seperti gambar berikut. Sedangkan entitas lemah dinotasikan dengan persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang lebih besar. Komponen IRD yang kedua yaitu ada atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Contohnya, pada entitas siswa terdapat atribut NIS, nama, jenis kelamin, dan kelas, karena setiap siswa memiliki karakteristik NIS, nama, jenis kelamin, dan kelas yang berbeda. Contoh lainnya yaitu pada entitas mata pelajaran. Suatu mata pelajaran memiliki karakteristik kode mata pelajaran, dan materi pokok yang berbeda. Jenis-jenis atribut. Berdasarkan satuan atomik terkecil, atribut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu atribut simpel dan atribut gabungan. Atribut simpel merupakan atribut yang tidak dapat dipecah lagi dan bernilai tunggal, contohnya seperti jenis kelamin. Selanjutnya, atribut gabungan atau composite atribut adalah atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang berukuran lebih kecil. Contohnya seperti nama yang dapat terdiri dari nama depan dan nama belakang. Sedangkan berdasarkan nilai, atribut dapat dibagi menjadi 4, yaitu atribut tunggal, atribut multinilai, atribut wajib, dan atribut derivatif. Atribut tunggal merupakan atribut yang dapat diisi paling banyak satu nilai untuk setiap basis datanya. Contohnya seperti NIS dan nama. Satu orang hanya dapat memiliki satu NIS dan satu nama. Selanjutnya atribut multinilai. Kebalikan dari atribut tunggal, atribut multinilai ini memiliki nilai yang lebih dari satu. Contohnya seperti hobi. Seseorang mungkin dapat memiliki lebih dari satu hobi. Selanjutnya, yaitu atribut wajib, artinya atribut ini harus memiliki nilai. Atribut tidak boleh kosong atau bernilai 0. Selanjutnya, atribut derivatif merupakan atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Contohnya seperti selisih harga, usia, dan kelas. Selanjutnya, ada atribut kunci. Atribut kunci merupakan atribut yang dapat membedakan baris data satu dengan baris data lainnya atau unik. Contohnya adalah nomor KTP dan NIS. Dalam IRD, atribut dilambangkan dengan lingkaran lonjong atau elips. Jika atribut kunci, biasanya keterangan di dalamnya diberi garis bawah seperti pada contoh atribut di entitas siswa berikut. Yang ketiga, komponen pada IRD yaitu relasi. Relasi dalam IRD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relasi sendiri biasanya disebut dengan proses.
relasi digambarkan dengan lambang belah ketupat. Contoh relasi antara entitas siswa dengan mata pelajaran seperti gambar berikut. Relasinya adalah mengambil. Siswa mengambil mata pelajaran. Dalam relasi, ada yang dinamakan dengan kardinalitas relasi. Kardinalitas ini merujuk pada hubungan antara entitas dalam sebuah relasi atau tabel. Kardinalitas menggambarkan jumlah entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Terdapat 3 jenis kardinalitas yang umum digunakan, yaitu one-to-one atau relasi satu ke satu, one-to-many atau relasi satu ke banyak atau banyak ke satu, dan many-to-many, yaitu relasi banyak ke banyak. Relasi one-to-one berarti suatu entitas hanya boleh memiliki relasi satu dengan yang lainnya. Contohnya, seperti pelanggan yang hanya memiliki satu nomor pesanan, dan satu nomor pesanan tersebut hanya dimiliki oleh satu pelanggan itu. Selanjutnya, one-to-many yaitu menggambarkan hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas, begitu pula sebaliknya. Contohnya seperti karyawan dengan departemen. Satu karyawan hanya memiliki satu departemen, sedangkan satu departemen itu memiliki banyak karyawan. Selanjutnya, relasi many to many. Relasi ini menggambarkan hubungan antara beberapa entitas yang memiliki lebih dari satu relasi. Contohnya, siswa dengan ekstrakurikuler. Seorang siswa dapat memiliki lebih dari satu ekstrakurikuler, dan suatu ekstrakurikuler dapat mempunyai banyak siswa di dalamnya. Setelah mempelajari pengertian dari IRD dan komponen-komponennya, selanjutnya kita akan coba untuk membuat IRD untuk sistem perpustakaan. Untuk membuat suatu IRD, kita perlu mengetahui dulu apa saja entitas dan atributnya, serta relasi antar entitas tersebut. Pertama-tama, kita tentukan dulu entitasnya. Untuk menentukan entitas, kita harus mengetahui apa saja objek di dalam sistem perpustakaan yang dapat dijadikan entitas. Pada sistem perpustakaan, kita pasti memerlukan anggota sebagai subjek peminjam. Selain itu, kita juga memerlukan daftar buku sebagai objek yang akan anggota pilih untuk dipinjam, sehingga entitas pada sistem ini yaitu anggota dan buku. Berikut adalah gambar entitas untuk anggota dan buku. Kita gambar menggunakan persegi panjang. Ketika sudah mengetahui entitas dari sistem tersebut, selanjutnya kita akan menentukan atribut pada entitas tersebut. Yang pertama, ada entitas anggota. Anggota itu biasanya memiliki karakteristik ID anggota sebagai atribut kunci, nama, dan nomor telepon. Kemudian untuk entitas buku mempunyai atribut ID buku sebagai atribut kunci, judul buku, dan penulis. Berikut gambar atribut beserta entitasnya. Selanjutnya, kita akan menentukan relasi antar entitas anggota dan buku. Relasi antar entitas anggota dan buku yaitu meminjam, karena anggota dalam sistem perpustakaan dapat meminjam buku. Selain itu, kita ketahui bahwa setiap anggota dapat meminjam buku lebih dari satu buku, dan satu jenis buku yang sama dapat dipinjam oleh banyak anggota, maka kardinalitas relasinya adalah many to many. Sehingga gambaran IRD dari sistem perpustakaan adalah sebagai berikut. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya.